Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala adzan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Allah yang senantiasa Allah berikan, yang tidak pernah putus-putusnya, baik di saat kita sedang ingat kepada Allah maupun saat-saat kita banyak lalai kepada Allah. Namun Allah dengan kasih sayangnya tetap memberikan nikmat itu, memberikan kasih sayangnya, sehingga sampai detik ini di penghujung bulan Rajab Allah masih berikan kita kesempatan umur panjang untuk senantiasa memperbaiki amal ibadah kita dalam rangka mempersiapkan diri kita saat-saat nanti perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Selanjutnya khatib menyampaikan wasiat takwa. Untuk itu hadir rahimakumullah, mari sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, karena di sanalah akan Allah berikan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang khatib bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan paparan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum, maka kalian, aku beritahu kata Allah, suatu usaha, suatu perdagangan
yang mana perdagangan itu tidak akan pernah rugi. Hadirin rahimakumullah. Terkadang kita melakukan usaha perdagangan, terkadang untung, terkadang rugi. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita perdagangan yang tidak akan pernah rugi, bahkan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Perdagangan yang kata Allah, tunjikum min azabin alim, yang akan menyelamatkan diri kalian semua dari azab Allah, azab yang pedih. Karena hadirin rahimakumullah, inilah cita-cita kita bersama, cita-cita setiap insan, agar bagaimana di dunia dia bahagia, di akhirat dia selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran, lewat ayatnya yang begitu indah, yang begitu jelas, telah memberikan jalan kepada kita semua. Wahai hambaku, kata Allah, maukah kalian aku beritahu suatu usaha, suatu perdagangan, yang mana perdagangan itu tidak akan pernah rugi, bahkan kalian akan beruntung. Perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab Allah yang amat pedih. Apa itu hadirin rahimakumullah? Pertama adalah tu'minuna billah. Hendaklah kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman tidak cukup ketika hanya kita ucapkan dengan lisan kita, aku telah beriman kepada Allah. Hanya sebatas lisan tidak, hadirin rahimakumullah. Beriman diikuti dengan hati, diikuti dengan anggota. Iqrarin bil lisan wa tasdiqan bil qalb wa af'alan bil arkan. Yang namanya beriman kepada Allah diucapkan dengan hati, diyakini, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati yang sebenar-benarnya, kemudian ia aplikasikan, ia realisasikan di dalam kehidupan harinya dengan segenap anggota yang ia miliki dalam rangka untuk mewujudkan keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah-perintah Allah ia berusaha untuk melaksanakan dengan sebenar-benarnya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin rahimakumullah. Perdagangan yang pertama yang Allah tawarkan kepada kita. Apa perintah Allah? Maka hadirin rahimakumullah, orang-orang yang benar imannya, sungguh imannya, ketika ia ingin melakukan suatu pekerjaan, ia melihat apa perintah Allah di sana. Apabila datang waktu sholat, apa perintah Allah? Untuk kita laksanakan perintah Allah, penuhi panggilan Allah. Laksanakan sholat itu dengan khusyuk, dengan benar, dengan penuh keikhlasan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga apa perintah Allah terhadap harta kita dan lain sebagainya. Bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa tunduk dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan. Ini perkara pertama, hadirin rahimakumullah. Pertama, kedua adalah yang Allah tawarkan kepada kita. Perkara yang bisa menyelamatkan diri kita adalah tu'minuna billahi wa rasulihi. Kemudian dia beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakini sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah itu dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh keyakinan, dengan penuh kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka hadirin rahimakumullah, Nabi bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Yang artinya semua umatku, kata Nabi, akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Maka sahabat bertanya, wahai Nabi, ya Rasulullah, adakah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga, wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, man ata'ani, orang-orang yang senantiasa mentaatiku, melaksanakan sunnah-sunnahku. Man ata'ani dakhala jannah, maka dia akan bersamaku dalam surga. Wa man asani, barang siapa yang berpaling terhadap sunnah-sunnahku, maka itulah orang-orang yang enggan. Maka hadirin rahimakumullah, kita sebagai yang mengaku sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya berusaha apa sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan ini. Ketika sunnah-sunnah itu kita laksanakan dengan penuh keimanan, maka ini hadirin rahimakumullah perkara yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Di lain hadis Nabi sampaikan bahwa Nabi sampaikan perkara yang menyebabkan para sahabat radhiyallahu anhu merasa iri. Wadidtu anni laqitu ikhwani, kata Nabi. Sungguh para sahabatku sekalian, saya merindukan. Wadidtu anni laqitu ikhwani, aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku, sahabat. Maka sahabat ketika Nabi menjelaskan ini, Nabi bertanya, alaysa nahnu ikhwanuka, bukankah kami ini sahabat-sahabat wahai Nabi? Kenapa masih ada yang engkau rindukan? Kurang taatnya apa kami ini wahai Nabi? Kurang setianya apa kami kepadamu wahai baginda Nabi? Tapi kenapa masih ada yang engkau rindukan? Maka Nabi yang mulia menjawab, wahai sahabat-sahabat, antum ashabi, kalian sahabatku. Walakin ikhwani, akan tetapi yang kumaksud dengan saudara-saudaraku adalah alladzina amanu bi walam yarawni, adalah orang-orang yang mereka tidak melihatku, tidak bersamaku, akan tetapi mereka beriman kepadaku, berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnahku, walaupun mereka jauh dariku. Kita jauh dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kecintaan kita kepada Nabi, keimanan kita kepada Nabi, berusaha untuk bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Nah, orang-orang seperti ini hadirin rahimakumullah yang akan dirindukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidakkah kita ingin menjadi umat Nabi yang dirindukan oleh Nabi nanti bersama-sama Nabi? Maka hadirin rahimakumullah, Nabi juga sampaikan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Orang siapa yang menghidupkan sunnahku, dan ahya sunnati faqad ahabbani, maka sungguh ia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Orang siapa yang mencintaiku, sungguh ia akan bersamaku di dalam surga. Hadirin rahimakumullah, di antara sunnah baginda Nabi yang terbesar adalah salat berjamaah. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu memegang teguh salat berjamaah, sehingga di saat-saat beliau dalam kondisi berat, bahkan beliau pernah dalam keadaan pingsan, kemudian bangun kembali, bahkan beliau harus dipapah oleh beberapa orang sahabat, namun beliau tetap
untuk berusaha bagaimana menegakkan sholat secara berjamaah. Padahal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dijamin surganya, telah diampuni dosa-dosanya. Namun mengapa beliau Nabi begitu sungguh-sungguh untuk sholat berjamaah, sehingga ketika beliau sudah tidak berat rasanya untuk sholat berjamaah, untuk menjadi imam, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam persilakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam kala itu. Maka hadirin rahimakumullah, ketika hari ini kita mengaku menjadi umat Nabi, mencintai Nabi, tapi jauh dari sunnah-sunnah Nabi, kita khawatir hadirin rahimakumullah, nanti di akhirat kita tidak diakui oleh Nabi sebagai umatnya, karena hari ini kita tidak mengenal apa itu sunnah-sunnah Nabi. Kita jauh, bahkan terkadang kita merasa rendah ketika melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, merendahkan. Maka na'udzubillah, maka rahimahullah, perkara inilah yang kata Allah akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, kemudian beriman kepada baginda Nabi, berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap kehidupan kita. Perkara ini yang akan menyelamatkan kita semua. Kemudian Allah menjelaskan, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yang ketiga adalah berjihad, berjuang. Wa tujahidu bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta, dengan jiwa kalian, untuk mengikhlas kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan agama Allah. Maka hadirin rahimakumullah, dengan harta yang kita miliki, dengan jiwa yang kita miliki, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita berikan dalam rangka untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janji Allah, tidak hanya Allah selamatkan dari azab yang pedih, ada lagi yang Allah janjikan berikan. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Ada perkara lain, kata Allah, yang aku janjikan kepada kalian dan pasti kalian menginginkannya. Apa itu? Nasrun minallah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Umat ini akan Allah tolong, umat ini akan Allah berikan kemenangan ketika dia sungguh-sungguh menjaga keimanannya, kemudian menjaga, mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Mau berjuang dengan harta dan jiwanya untuk tegaknya agama yang mulia ini. Jadi tidak cukup dengan berpangku tangan. Apa yang bisa kita berikan untuk agama ini? Ketika itu kita berikan, kemudian Allah janjikan tidak hanya Allah selamatkan dari azab Allah yang pedih, nasrun minallah, semua kita akan ditolong oleh Allah. Semua kita Allah akan Allah tolong. Nasrun minallah, umat ini, diri kita secara pribadi, keluarga kita, kampung kita, negeri kita akan ditolong oleh Allah ketika imannya benar, cintanya benar, kemudian mau berjuang dengan apa yang memiliki, dengan apanya, dengan jiwanya, semata-mata karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah Allah buktikan kepada umat-umat terdahulu, bagaimana umat-umat terdahulu Allah berikan pertolongan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan kebahagiaan dunia di akhirat. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa meningkatkan keimanan kita. Apalagi saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Insya Allah 1 atau 2 hari di penghujung bulan Rajab. Insya Allah besok atau lusa kita telah memasuki bulan Sya'ban. Maka persiapkan diri kita, bersihkan diri kita. Bagaimana ketika
kita memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, kita bisa memperhambakan diri kita kepada Allah secara batinan, zahiran wa batinan, sehingga ketika kita mampu melaksanakan itu, kembali setelah berpuasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في رمضان وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.